Nabiya ba'dah. Baiklah ibu-ibu salihah yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah, sebagaimana doa Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan kita berlimpah berkah ya, subutul khair wa ziyadatul khair, ditetapkan dalam kebaikan dan diberikan tambahan berlimpah kebaikan untuk kita semua. Seperti biasa di waktu yang penuh berkah kita berdoa ya untuk meminta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, langsung saja untuk hari ini kita akan sama-sama mengkaji mentadabur ya salah satu surah, yaitu surah Al-Mujadilah ya. Sudah pernah kita bahas ayat 1-4 dan insyaallah hari ini kita akan tadabur Quran surah Al-Mujadilah. Baiklah, saya akan mulai. Nah, di sini sudah ada salah satu kitab ya, kitab Ibnu Katsir. Nah, yang selalu ditambahkan dengan Quran dan hadis ya dalam penafsirannya. Nah, kemarin kita sudah membahas di surah Al-Mujadilah ini ada ayat tentang zihar ya. Nah, bahwa di sini ada dua kisah ya di awalnya. Kemarin mungkin saya ingatkan sedikit di surah Al-Mujadilah ayat 1-4 bahwa ada sebuah kisah ya, zihar Khawlah binti Sa'labah, bahwa di sini Aisyah yang menyampaikan bahwa telah datang seorang perempuan ya mengajukan gugatan kepada Nabi dan berbicara dengan beliau, dan qad sami Allah, dan sungguh Allah mendengar ya ucapan perempuan yang mengajukan gugat kepada Nabi Muhammad ya tentang suaminya. Jadi perempuan yang menyampaikan gugatan itu Khawlah binti Sa'labah ya, suaminya Aus bin Somit menzihar, bahwa Khawlah menceritakan bagaimana ya ini merupakan awal Allah menurunkan surah Al-Mujadilah, bahwa beliau menceritakan tentang suaminya yang sudah tua, yang buruk perangainya gitu ya, bertengkar, kemudian marah dan menyebutkan anti kadzohri ummi, bahwa engkau seperti punggung ibuku gitu ya. Dan itu adalah sebuah sindiran yang masuk pada tolak ya, cerai, bahwa kemudian setelah itu malah mendekati ya kepada Khawlah, dan Khawlah menolak ya untuk melakukan hubungan suami istri. Nah, kemudian mengadu kepada Nabi ya tentang perilaku buruknya Aus. Kemudian kata Rasul, bertakwalah ya engkau ya tentang dia, karena dia itu udah tua gitu ya. Sehingga alhamdulillah gitu ya, turunlah tentang ayat tentang Khawlah ya, bahwa kamu dan suamimu, kemudian Rasulullah membacakan ya qad sami Allah, sungguh Allah sudah mendengar ucapan seorang perempuan yang menggugat kepada Nabi Muhammad tentang suaminya. Dan kemudian tadi ya bahwa Rasulullah ya menyuruh untuk memerdekakan hamba sahaya, kemudian bahwa kemudian kalau tidak bisa bersaum 2 bulan berturut-turut, kemudian kalau tidak bisa saum 2 bulan berturut-turut, ngasih makan kepada 60 orang miskin ya. Kemudian pada akhirnya harus bersedekah, itu bahwa beliau adalah orang yang paling miskin di antara tetangganya ya. Kemudian disedekahkanlah untuk dirinya gitu ya. Nah, ini adalah hadis tentang ayat tentang zihar. Kemudian ada juga tentang kisah Salamah bin Sohar ya, sama ini juga terjadi permasalahan zihar Salamah bin Sohar kepada istrinya, sama ini juga ya, bahwa Sohar yang
diberikan kekuatan berjima lebih dari orang lain ketika bulan Ramadan, menzihar istrinya ya, tetapi malah itu ya berjima dengan istrinya. Ini tentang zihar sudah dibahas, bagaimana orang yang menzihar ya, anti alayya kadohri ummi, bahwa ini adalah perceraian menurut kaum jahiliyah gitu ya, bahwa punggung ini di sini bahwa kamu bagiku seperti dada ibuku atau paha ibuku. Nah ini termasuk jihar juga, sehingga ada kifarohnya ya, kifarohnya tadi tahapan-tahapannya. Nah kemudian setelah membahas itu di surah Al-Mujadilah ayat selanjutnya adalah, nah di sini membahas di ayat 5 sampai 10. Nah, di antaranya adalah auzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina yuhadunallaha wa rasulahu kubitu kama kubital ladzina min qablihim wa qad anzalna ayatin bayyinat walil kafirina azabun muhin. Ini sampai akhir ya, sampai ayat 10. Nah, bahwa di ayat 5 sampai 10 ini Allah mengabarkan mengenai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya dan melawan syariatnya, bahwa Allah akan menghinakan mereka sebagaimana dia menghinakan orang kafir sebelum mereka. Bahwa innalladzina yuhadunallaha wa rasulah, sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, kubitu akan mendapatkan kehinaan kama kubital ladzina min qablihim, sebagaimana kehinaan yang telah didapat oleh orang-orang sebelum mereka. Makna al-kabatu atau kubitu adalah memberikan kehinaan, memberikan kutukan, mempermalukan ya. Dengan demikian orang kafir sudah dihinakan, dikutuk dan dipermalukan oleh Allah sebagaimana yang dia lakukan terhadap orang sebelum mereka. Wa qad anzalna ayatin bayyinat, dan sungguh kami menurunkan bukti yang nyata. Allah menurunkan ayat yang jelas ya, tidak ada yang menentang dan menyalahinya kecuali orang kafir, pendosa dan orang yang sombong. Walil kafirina azabun muhin, dan bagi orang-orang yang mengingkari akan mendapatkan azab yang hina. Mereka mendapatkan azab yang menghinakan. Allah menghinakan dan merendahkan mereka ya, sebagai imbalan dari kekufuran dan kesombongan mereka untuk mengikuti syariat Allah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yauma yab'atsuhumullah, pada hari mereka semuanya dibangkitkan jami'an ya, semuanya dibangkitkan, fayunabbi'uhum bima amilu, lalu diberitakan kepada mereka apa yang sudah mereka kerjakan. Nah, jadi pada hari kiamat Allah membangkitkan semua manusia. Allah mengumpulkan orang yang terdahulu dan orang-orang akhir zaman ya, di dataran yang sama. Allah mengabarkan kepada mereka apa yang mereka lakukan. Allah ngasih tahu ya mereka kebaikan dan keburukan. Ahsahullah, Allah menghitung semua amal perbuatan. Wa nasu, meskipun mereka melupakannya ya, Allah mengikat dan menjaga amal mereka sementara mereka telah melupakan apa yang mereka kerjakan. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah menyaksikan segala sesuatu. Jadi Allah menyaksikan segala sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang gaib ya bagi Allah, tidak ada yang samar, dan Allah tidak akan lupa apapun gitu ya. Firman Allah bahwa alam taro anallah, tidaklah engkau perhatikan bahwa Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah tahu apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Maksudnya Allah mengabarkan mengenai ilmunya yang meliputi makhluknya ya, pengawasan terhadap mereka, mendengar ucapan mereka, melihat tempat mereka bagaimanapun dan dimanapun mereka. Nah ini ada salah satu firman bahwa ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adana min zalik wala aktsar illa huwa ma'ahum aina makanu. Kata Allah ya, tidak ada pembicaraan rahasia antara 3 orang melainkan dialah Allah yang keempatnya. Tidak ada 5 orang melainkan Allah keenamnya, dan tidak ada kurang dari itu atau lebih banyak, pasti Allah ya bersama mereka dimanapun mereka berada. Bahwa dimanapun ada sekelompok yang berbicara rahasia ya, berapapun jumlah mereka, Allah mengawasi, mendengar ucapan rahasia dan bisikan mereka. Para utusan Allah juga menulis apa yang dibicarakan dengan rahasia dengan sepengetahuan dan pendengaran Allah.
Allah berfirman bahwa alam ya'lamu, tidakkah mereka tahu, anallah, bahasanya Allah, ya'lamu sirrahum, Allah tahu rahasia mereka, wa najwahum, dan bisikan mereka, wa anallah alamul ghuyub, bahwa Allah mengetahui segala yang gaib. Am yahsabuna, apakah mereka mengira, anna, sesungguhnya kami, la nasma, tidak mendengar, sirrahum, rahasia, wa najwahum, dan bisikan mereka. Bala, sebenarnya rusuluna ladaihim yaktubun, kami mendengar dan utusan kami para malaikat selalu mencatat di sisi mereka. Oleh karena itu, lebih dari seorang ulama menceritakan ya, adanya kesepakatan ulama bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah kebersamaan ilmu Allah. Tidak diragukan pemaknaan itu, tapi juga kebersamaan ilmu, pendengaran, dan penglihatan Allah juga, bahwa Allah mengawasi makhluknya, tidak ada sesuatu dari perkara yang luput ya, yang gaib bagi Allah. Bahwa tsumma yunabbi'uhum bima amilu, kemudian nanti Allah akan memberitakan kepada mereka yaumul qiyamah, pada hari kiamat, innallaha bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah Maha tahu segala sesuatu. Nah, di sini bahwa Imam bin Ahmad bin Hambal berkata bahwa Allah membuka ayat ini dengan ilmu dan mengakhirinya juga dengan ilmu. Alam taro ilal ladzina nuhu anin najwa tsumma ya'uduna lima nuhu anhu. Tidaklah engkau memperhatikan orang-orang yang sudah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia, kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu. Nah, di sini Mujahid berpendapat bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi. Jadi antara mereka, orang Yahudi dan Nabi itu ada perjanjian muwada'ah untuk tidak saling mengganggu. Jika ada salah seorang dari sahabat Nabi yang lewat, mereka orang Yahudi duduk-duduk saling berbisik ya, sehingga orang mukmin menyangka mereka berbisik untuk membunuh atau memperdayanya. Jika dia melihat itu dan menjadi takut gitu ya, maka dia tidak mau lewat lagi. Oleh karena itu Nabi Muhammad melarang mereka untuk berbisik-bisik. Tapi mereka terus mengulangi dan tidak mau berhenti, sehingga Allah menurunkan firman-Nya, alam taro, tidaklah engkau memperhatikan ilal ladzina nuhu anin najwa, orang-orang yang sudah dilarang untuk ngomong rahasia, yang pembicara rahasia, tsumma ya'uduna, tetapi mereka kembali mengerjakan lima nuhu anhu, dari larangan itu gitu ya. Kemudian jadi mereka tetap gitu ya, wayatana jauh nabil ismi wal udwan, dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia, al ismi, dosa, wal udwan, permusuhan, wa maksiati rasul, dan durhaka terhadap rasul. Jadi mereka itu berbicara di antara mereka, berbisik-bisik yang dilarang ya. Bisik-bisik mereka diharamkan karena berbisik-bisik tentang dosa. Hal yang khusus mengenai mereka juga berbisik tentang permusuhan. Hal yang terkait dengan selain mereka di antara bisikan itu adalah maksiat kepada Rasul, menyalahi Rasul, menentang Rasul ya, mereka terus-menerus melakukannya dan saling memberi wasiat kepada hal itu gitu ya. Wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihillah, dan ketika mereka datang kepadamu Muhammad, mereka mengucapkan salam dengan cara yang tidak seperti yang Allah tentukan gitu. Siti Aisyah ya berkata bahwa orang-orang Yahudi mendatangi Rasul, kemudian mereka berkata ya, jadi salamnya itu bukan seperti yang diajarkan oleh Allah, tetapi assalamu alaik, kematian atasmu. Jadi bukan assalamu alaikum, tetapi asam itu kematian ya. Assalamu alaik, kematian atasmu, wahai Abul Qasim. Kemudian aku berkata assalamu alaikum, kematian juga atas kalian. Jadi kalau ada yang bilang assalamualaikum, assalamualaikum lagi jawabannya. Jadi kematian atas kalian, celaan dan laknat. Rasulullah bersabda, wahai Aisyah, Allah tidak suka kekejian dan perbuatan keji. Kemudian aku berkata bahwa apakah engkau tidak mendengar mereka itu kepadamu mengucapkan assalamualaikum, kecelakaan ya, kematian atas kalian. Rasulullah menjawab, apakah kamu tidak mendengar apa yang aku ucapkan ya? Aku menjawabnya dengan wa'alaikum, dan kejelekan atas kalian. Sesungguhnya doa kita tentang mereka dikabulkan dan doa mereka tentang kita tidak dikabulkan. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya, wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihillah tadi. Mereka datang kepada Muhammad, mereka mengucapkan salam dengan yang bukan seperti yang Allah tentukan. Wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibunallah bima naqul. Mereka mengatakan pada diri mereka, mengapa Allah tidak menyiksa kita atas apa yang kita lakukan? Jadi mereka mengatakan apa yang mereka katakan ya, penyimpangan firman Allah, mengubah ucapan assalamualaikum, selamat, menjadi assam, cacian dan doa kematian. Meskipun demikian mereka berkata dalam diri mereka,
kalau saja Muhammad itu nabi, pasti Allah akan mengazab kita karena apa yang kita ucapkan dalam hati. Sebab Allah tahu apa yang kita rahasiakan. Kalau saja benar dia nabi yang benar, pasti Allah akan memberinya kemenangan dan menghukum kita di dunia. Jadi dalam hati mereka ngomong seperti itu ya. Kemudian Allah membalas ucapan mereka dengan firman-Nya, hasbuhum jahannam yaslaunaha fabi'sal masir. Cukup bagi mereka neraka jahanam yang akan mereka masuki, maka neraka itu seburuk tempat kembali. Cukup bagi mereka neraka jahanam ya di negeri akhirat. Bahwa Abdullah bin Umar berkata, orang Yahudi berkata kepada Rasulullah, samun alaikum, kematian atas kalian. Kemudian mereka berkata dalam hati, kalau saja Allah mengazab kita karena apa yang kita ucapkan, maka Allah menurunkan, wa idza ja'uka hayyauka bima lam yuhayyika bihillah wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibunallah bima naqul hasbuhum jahannam yaslaunaha fabi'sal masir. Jadi apabila datang kepada Muhammad, mereka mengucapkan salam tadi ya, dengan cara yang bukan seperti Allah tentukan. Mereka mengatakan pada diri mereka sendiri, kenapa Allah tidak menyiksa kita atas apa yang kita ucapkan gitu ya. Maka kata Allah, cukup bagi mereka neraka jahanam yang akan mereka masuki, maka neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Nah di sini Ibnu Abbas menyampaikan yang maksud dari wa idza ja'uka hayyauka bima lam yuhayyika bihillah, maksudnya adalah orang munafik ketika mengucapkan salam kepada Rasul, mereka mengatakan samun alaik, kecelakaan atas kamu, kematian atas kamu. Allah berfirman mengenai mereka, hasbuhum jahannam yaslaunaha fabi'sal masir. Kemudian Allah mendidik hamba-hambanya yang mukmin ya untuk meminta mereka agar tidak seperti orang-orang munafik gitu ya. Nah Allah mengajarkan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, idza tanajaitum, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia ya, fala tatanajau bil itsmi wal udwan. Jangan kalian membicarakan dosa, permusuhan dan durhaka kepada Rasul. Jadi jangan kalian berbisik-bisik sebagaimana orang-orang bodoh dari kalangan orang ahli kitab ya. Juga jangan seperti orang munafik yang mengikuti mereka karena kesesatan. Tapi kata Allah, firman Allah, watanajau bil birri wat taqwa. Berbicarakanlah tentang perbuatan biri, kebajikan, wattaqwa dan ketakwaan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, alladzi ilaihi tuhsyarun. Kepadanya kalian akan dikumpulkan kembali. Jadi berbisik-bisik mengenai apa yang dibolehkan oleh Allah ya, seperti berbisik dalam kebaikan, ketakwaan. Ketahuilah bahwa kalian akan digiring menuju Allah pada hari kiamat. Allah akan memberitahu kalian tentang semua perbuatan kalian, ucapan kalian yang sudah dihitung oleh Allah, dan Dia akan membalas kalian karena amal ibadah kalian. Nah, jadi Sofwan bin Mahros berkata, aku memegang tangan Ibnu Umar ya, tiba-tiba datang seseorang dari mereka, bagaimana kamu mendengar Rasulullah bersabda mengenai bisikan pada hari kiamat? Ibnu Umar menjawab, aku mendengar Rasul bersabda bahwa sesungguhnya Allah mendekatkan orang mukmin, kemudian meletakkan rahmat kepadanya, menutupi dari manusia yang membuat mengakui dosa-dosa dan berkata, apakah kamu tahu dosa ini? Apakah kamu tahu dosa ini? Apakah kamu tahu dosa ini? Sampai ketika dia mengakui dosa-dosanya dan melihat dirinya akan celaka, Allah berfirman, aku sudah tutupi dosa-dosa kamu di dunia, aku ampuni hari ini. Kemudian Allah memberikan kitab kebaikan kepada orang itu. Nah, sementara orang-orang kafir, orang munafik, maka para saksi berkata, mereka adalah orang-orang yang mendustakan Allah ya. Ingat laknat Allah kepada orang yang zalim. Nah, bahwa firman Allah, innaman najwa, sesungguhnya pembicaraan rahasia minasyaiton. Pembicaraan rahasia itu termasuk perbuatan setan gitu. Liyahsunal lazina amanu, supaya orang beriman merasa sedih, walaisa bidarihim syai'an illa biiznillah. Sedang pembicaraan itu tidak memberikan bencana sedikit pun kepada mereka kecuali dengan izin Allah. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah hendaknya orang beriman bertawakal. Maksud dari an-najwa yaitu berbicara rahasia, kemudian orang mukmin mengiranya sebagai keburukan, termasuk perbuatan setan adalah bahwa berbisik-bisik tentang kebatilan yang mereka lakukan itu ya, muncul dari hiasan, godaan dan tipu daya setan. Tujuan setan adalah supaya orang-orang sedih ya. Jadi memasukkan kesedihan di hati orang-orang beriman gitu ya. Ini tidak membahayakan mereka sama sekali kecuali dengan izin Allah. Siapa saja yang merasakan sesuatu dari hal tersebut, maka hendaklah memohon perlindungan kepada Allah. Dikasih kesedihan, itu ya, memohon perlindungan kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang membahayakan kecuali dengan izin Allah.
ada hadis yang berisi larangan berbisik-bisik ya, yang mengandung misalnya bertiga ya, misalnya idza kuntum salasah, ketika kalian bertiga, fala yatana jasnani, jangan dua orang saling berbisik-bisik, duna sahibihima, tanpa orang ketiga, fa inna dzalika yuhsinuhu, sesungguhnya perbuatan itu membuat sedih gitu. Nah ini kemudian di ayat 11 sampai 13 ya, ini ayat yang sangat terkenal ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fangsuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Dan sampai ke bawah ya, bahwa Allah menyuruh hamba-hambanya supaya mereka itu berbuat baik kepada sebagian yang lain di majelis gitu ya, bahwa ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza qila lakum, apabila dikatakan kepadamu, tafassahu, berilah ke lapangan, fil majalis ya, di dalam majelis, fafsahu, maka lapangkanlah, yafsahillah lakum, pasti Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Nah, majalis di sini kalau menurut bacaan Asim ya, bentuknya jamak, majelis ilmu, majelis jihad, majelis Rasulullah. Kalau nafi ya, majelis ini dalam bentuk tunggal, yaitu di sini jenis majelis ya, berlapanglah di dalam majelis apapun bentuknya. Nah, di sini bahwa di Allah nyuruh mereka agar mau berlapang-lapang dalam majelis dengan menyebutkan balasannya. Allah akan melapangkan mereka sebagai balasan mereka berlapang-lapang ya di majelis. Tafassahu, berilah ke lapangan, fil majalis, dalam majelis, fafsahu yafsahillah lakum, maka lapangkanlah, niscaya Allah memberikan kelapangan. Hal ini berdasarkan kaidah balasan sesuai dengan jenis amal. Nah, bahwa termasuk dalam bab ini adalah sabda Rasul, man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangun rumah untuknya di surga. Kemudian waman yasaru ala mu'sirin, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang sedang kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, Allah akan memudahkan di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi, Allah akan menolong hamba, maka nal abdu fi auni akhi, selama hamba menolong saudaranya. Kemudian Qatadah menyampaikan bahwa maksud dari ayat idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum, berilah ke lapangan di majelis maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Jadi diturunkan mengenai majelis zikir ya, hal ini karena ketika melihat salah seorang dari mereka datang, mereka tidak mau bergeser. Jadi tidak mau bergeser dari tempat duduk mereka di hadapan Rasul, maka Allah nyuruh mereka agar sebagian mereka melapangkan untuk yang lain. Nah, di sini bahwa ayat ini turun pada hari Jumat. Rasulullah pada hari itu sedang berada di kalangan ahli sufah ya, di tempat yang sempit. Beliau sedang memberikan penghormatan kepada para sahabat yang ikut perang Badar, baik dari kalangan muhajirin maupun ansor. Nah, orang-orang yang ikut perang Badar, mereka datang terlambat gitu ya. Mereka tidak mendapatkan tempat duduk. Kemudian mereka berdiri di hadapan Rasulullah dan berkata, wahai Nabi, semoga keselamatan, rahmat dan berkah Allah curahkan atasmu. Kemudian Nabi menjawab salam itu. Kemudian mereka mengucapkan salam kepada orang-orang, dan orang-orang pun membalas salam mereka. Mereka berdiri gitu ya, para ahli Badar berdiri menunggu diberikan kelapangan tempat duduk oleh orang-orang ya, tetapi orang-orang tidak memberi mereka tempat duduk. Hal ini membuat Rasulullah tidak enak ya. Lalu beliau bersabda bahwa kepada orang-orang di sekitar ya, berdirilah wahai fulan, maka berdirilah wahai fulan gitu ya. Beliau terus menyuruh berdiri sebanyak golongan yang berdiri, yaitu ahli Badar. Hal itu membuat orang-orang yang suruh berdiri merasa tidak enak gitu ya. Orang-orang munafik berkata, bukankah kalian menyangka teman kalian ini bersikap adil? Demi Allah kami tidak melihatnya adil. Orang-orang munafik sengaja ya menghembus-hembuskan bahwa tuh lihat Muhammad nggak adil gitu ya. Kemudian ahli Badar mengambil posisi mereka ya. Para ahli Badar ingin dekat dengan Nabi. Oleh karena itu Nabi menyuruh mereka berdiri dan menyuruh orang-orang yang datang terlambat ya. Kemudian turunlah ayat mengenai hal ini. Nah, jadi Rasul sudah melarang seseorang ya menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya. Nah, bahwa di sini diriwayatkan dari Ibnu Umar,
La yuqimu rajulu, seseorang tidak boleh la yuqimu rajulu rajula, seseorang tidak boleh membuat berdiri orang lain min majlisihi, dari tempat duduknya, liya jelisa fihi, agar dia bisa duduk, walakin, akan tetapi, tafassahu wa tawassa'u, berlapanglah dan luaskanlah. Nah, ini para ahli fikih berbeda pendapat yang mengenai hukum berdiri untuk orang yang baru datang. Di antara mereka ada yang memberikan keringanan dan membolehkan. Mereka menjadikan kisah pengangkatan Sa'ad bin Mu'az untuk menghukumi Yahudi Bani Quraisyah sebagai dalil. Rasulullah meminta Sa'ad bin Mu'az supaya datang untuk menjadi pemimpin di kalangan Yahudi Bani Quraisyah. Ketika Rasul melihatnya datang, beliau bersabda kepada kaum muslimin, "Qumu ila sayyidikum," berdirilah kepada tuan kalian. Nah, di antara mereka ada yang melarang berdiri untuk orang yang baru datang. Man ahabba ayyatamathala lahun nas qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang ingin agar orang yang berdiri karenanya, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Di antara mereka ada yang memerinci boleh berdiri untuk orang yang datang jika orang itu datang bepergian, berdiri untuk pemimpin mereka karena posisinya sebagai pemimpin, sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis tentang berdiri untuk Sa'ad bin Mu'az. Adapun jika berdiri untuk orang yang datang dijadikan kebiasaan dan perilaku, maka ini nggak boleh, sebab termasuk kebiasaan orang non-Arab. Nah, Rasulullah adalah orang yang paling dicintai para sahabat. Meskipun demikian, mereka tidak berdiri untuk Nabi ketika beliau datang karena mereka tahu beliau tidak suka gitu. Rasulullah duduk sampai majelis selesai Tapi ketika beliau duduk, itulah permulaan majelis. Nah, para sahabat duduk di dekat Nabi sesuai dengan tingkatan mereka. Abu Bakar duduk di samping kanan, Umar duduk di samping kiri. Di depan Nabi biasanya Utsman dan Ali, karena keduanya menulis wahyu untuk Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Abi Mas'ud al-Badri, Rasulullah bersabda, Liyani, hendaklah kalian di dekatku, minkum ulul ahlam, di antara kalian orang-orang yang punya hati dan akal, ahlam wan nuha, tsumma ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelah mereka, tsumma ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelah mereka. Nah, hal ini tidak lain karena agar mereka memahami apa yang disabdakan Nabi bahwa Abu Mas'ud berkata, Rasulullah mengusap pundak-pundak kami dalam sholat dan berkata, luruskan kalian, jangan kalian berselisih sehingga hati kalian berselisih. Hendaklah orang yang mempunyai hati dan akal sehat denganku, kemudian orang yang setelah mereka, kemudian orang yang setelah mereka. Abu Mas'ud berkata, kalian pada hari ini adalah sangat berselisih. Nah, di sini bahwa jika ini ada perintah Nabi dan dalam sholat agar orang yang berakal dan berilmu dan mereka dekat dengan Nabi, maka di luar sholat seharusnya lebih dari itu. Nah, ini Abdullah bin Umar menyampaikan bahwa aqimus sufuf, luruskan saf, wahadzu bainal manakib, sejajarkan pundak-pundak, wasuddul khalal, tutuplah celah-celah, walinu biaidi ikhwanakum, lembutlah terhadap tangan saudara kalian, wala tadharu farajatil lisyaitan, jangan kalian membiarkan sela-sela antara saf untuk setan. Waman wasala sofan wasallallah, siapa yang menyambung saf maka Allah akan menyambungnya. Man qatta'a sofan, barang siapa yang memutuskan maka Allah akan memutuskannya. Nah, jadi oleh karena itu Ubay bin Ka'ab, pemimpin para ahli Quran, ketika saf pertama sudah penuh, dia menarik seorang dari kalangan awam, lalu dia sendiri masuk ke tempatnya. Dia berhujah dengan hadis, hendaklah orang yang berakal dan berhati di antara kalian dekat denganku. Ibnu Umar ketika datang ke setua majelis, lalu datang salah seorang dari mereka berdiri untuknya agar dia mau duduk, dia menolak duduk di tempat itu. Nah, jadi ketika Rasulullah duduk, tiba-tiba datang 3 orang tadi salah seorang dari mereka menemukan satu tempat kosong dalam lingkaran majelis, lalu dia duduk di tempat tersebut. Sedangkan yang lain duduk di belakang orang itu. Orang yang ketiga berlalu pergi, lalu Rasulullah bersabda, ingatlah, aku diberitahu kalian tentang 3 orang. Orang yang pertama bersandar kepada Allah, maka dia memberinya tempat. Sedangkan yang kedua dia malu, maka Allah malu terhadapnya. Adapun orang yang ketiga dia berpaling, maka Allah berpaling dari orang itu. Nah, bahwa la yahillu lirajul ayufariqo bainasnain illa biiznihima, tidak halal bagi seseorang memisahkan 2 orang kecuali dengan izinnya.
Ibnu Abbas dan Hasan Basri berkata bahwa yang dimaksud dengan idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum, ini adalah majelis perang gitu ya. Firman Allah, wa idza qila suzu fangsuzu, ketika dikatakan berdirilah kalian maka berdirilah. Nah, di sini maksudnya bangkit untuk berperang. Wa idza qila suzu fangsuzu, kalau menurut Qatadah artinya jika kalian diajak untuk kebaikan maka sambutlah. Muqatil berkata bahwa firman Allah, wa idza qila suzu fangsuzu, jika kalian diajak untuk sholat maka bersegeralah untuk sholat. Yarfa'illahu lazina amanu minkum walazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat, karena Allah Maha teliti apa yang kalian kerjakan. Jangan kalian menganggap bahwa jika salah seorang dari kalian meluaskan tempat duduk untuk saudaranya yang datang, atau ketika dia keluar karena diminta untuk itu, ini merupakan bentuk mengurangi haknya. Justru ini adalah mengangkat derajat ya, kedudukannya di sisi Allah. Allah akan membalas dengan balasan yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Sebab orang yang rendah hati terhadap perintah Allah, Allah akan mengangkat kedudukannya dan Allah akan menyebarkan reputasinya. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha teliti atas apa yang kalian kerjakan. Jadi Allah Maha tahu apa yang berhak derajatnya diangkat ya, dan Maha tahu orang yang tidak berhak mendapatkan derajat itu. Amir bin Wasid berkata ya, Umar bin Khattab bertemu dengan Nafi. Umar lalu telah mengangkatnya menjadi gubernur di Mekah. Kemudian Umar bertanya kepada Nafi, siapa yang kamu jadikan pengganti sebagai gubernur Mekah? Nafi menjawabnya, aku menjadikan Abdurrahman bin Abzi sebagai pemimpin mereka. Dia salah seorang dari budak kami. Umar berkata, kamu menjadikan seorang budak untuk memimpin? Nafi berkata, wahai Amirul Mukminin, dia itu ahli membaca kitab Allah, walaupun seorang budak ya, ahli dalam ilmu waris dan ahli berkisah. Umar pun berkata, Nabi kalian bersabda, sesungguhnya Allah dengan kitab ini, dengan Quran, mengangkat kaum dan menjatuhkan kaum yang lain. Nah ini ya, bahwa di antaranya seperti itu. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat ya seseorang dan mengangkat derajat kita semua bagi orang-orang yang yarfa'illahu ladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'malun khabir, bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian, dan Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu ya, beberapa derajat. Allah Maha tahu, Allah Maha teliti. Nah, mungkin hanya itu saja untuk tadabbur kita hari ini, yaitu Quran surah Al-Mujadilah ya, sampai ayat barusan 11 ya. Ini juga belum selesai, waktunya sudah jam 6 lebih 18 menit. Nah, mudah-mudahan walaupun hanya beberapa ayat kita mentadaburi, mudah-mudahan Allah memberikan sir ya, rahasianya, karena Allah hanya akan memberikan rahasia Quran kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Mudah-mudahan kita tetap semangat untuk menggali, mentadaburi isi Al-Quran ya, yang barusan adalah Quran surah Al-Mujadilah dari ayat 1 ya, ulasan sedikit sampai ayat 11. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silahkan Bun, di Bunda Nur atau Bunda Siti ya, boleh ditutup. Jazakillahirran kasiron kepada Al-Mukarramah Bunda Dr. Fenty yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga apa yang Bu Dr. Fenty sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua, dan kita semua bisa mengamalkannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu dan